Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Yuni Lestari dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dengan NPM 21742010001579. Di sini izinkan saya menjelaskan mengenai Pancasila dan hukum konstitusi negara sebagai penunjang nilai mata kuliah di Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syukron. Tanpa menunggu lama, izinkan saya memulai presentasi ini. Apa itu Pancasila? Tahukah kalian apa itu Pancasila? Pasti sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan kata Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sendiri merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun bunyi Pancasila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai pembahasan Pancasila tadi, lanjutannya yaitu pengertian Pancasila dan penjelasan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sendiri merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan tadi yang sudah dibahas, yaitu asal kata Pancasila terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti lima dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila sendiri adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sendiri juga dikenal sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya yaitu merupakan sebuah proses cipta, rasa dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya itu sendiri dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Tahukah kalian apa itu Konstitusi Indonesia? Pengertian Konstitusi Indonesia. Konstitusi menurut Bolingbroke, yaitu beliau menuturkan bahwa pengertian konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi, dan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah. Konstitusi merupakan norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasusan bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara dalam bentuk organisasi. Konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Tahukah kalian bahwa konstitusi itu dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jadi konstitusi tertulis itu sendiri adalah merupakan sebuah konstitusi yang
dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang umumnya berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis, merupakan sebuah konstitusi yang dibuat secara tidak tertulis berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan. Contohnya sendiri seperti yang biasanya ada di masyarakat, yaitu tradisi, kebiasaan, dan juga adat. Masuk bab selanjutnya yaitu hubungan dan kedudukan Pancasila dengan Konstitusi Indonesia. Sebenarnya hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan pula jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya. Pancasila sendiri merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi itu sendiri sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, sedangkan konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau yang kita kenal dengan UUD 1945. Seperti halnya yang dijelaskan pada rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yaitu dasar negara dan konstitusi memiliki hubungan antara satu sama lain. Dasar negara kitalah yang menjadi acuan atas bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, hubungan antara UUD 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara bersifat timbal balik. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu formil dan material. Jadi, yang pertama, hubungan antara dasar negara dan konstitusi secara formal, yaitu dasar negara dengan konstitusi dapat dikatakan memiliki hubungan secara formal karena Pancasila dicantumkan secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pancasila terdapat asas-asas sosial, ekonomi, politik, dan juga perpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang dijadikan acuan dalam kehidupan bernegara. Lalu terdapat pula hubungan antara dasar negara dan konstitusi secara material, yaitu merupakan rumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh BPUPKI, yaitu materi yang dibahas pertama kali adalah dasar filsafat Pancasila dan dilanjutkan oleh pembukaan UUD 1945. Oke, thank you for watching teman-teman. Maaf sebelumnya jika ada tutur kata yang kurang atau tidak berkenan di hati. Cukup sekian tugas video dari saya. Thank you for your attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.